Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran yang ketiga dari kejadian Uhud. Allah yang maha suci dan maha tinggi berbicara langsung kepada orang-orang beriman. Dan pembongkaran pada saat itu kedok orang-orang munafik. 300 orang yang pulang di perang Uhud. Allah bongkar kedok mereka. Waktu pertama mereka pulang 300 orang itu, sebagian muslimin ada yang percaya mereka kembali ke Madinah memang seperti maksud mereka, seperti yang mereka sebarin. Kan mereka bilang, kita nggak usah semuanya pasukan ada di kancah peperangan, sebagian harus ada di benteng, bela istri-istri kita, anak-anak. Padahal bohong ini, orang munafik bohong. Allah bongkar itu. Ternyata itu semua kedustaan. Allah turunkan Al-Imran, bersambung ayatnya, tapi ini ayat beberapa ayat setelah tadi, ya. 142 sampai 179, ini cukup panjang ayatnya. Turun juga pada saat itu, ya, setelah kejadian Uhud ini. 142 sampai 179. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah berbicara dengan orang-orang beriman dari kalangan sahabat. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kalian dan belum nyata orang-orang yang sabar. Jadi Allah jadikan ini pun, mau masuk surga nggak? Mau, baik. Ayo tes sekarang, masuk di kancah peperangan, benar nggak? Lari nggak dari kancah peperangan nih? Lalu kata Allah SWT di ayat setelahnya, walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqauhu faqad ra'aitumuhu wa antum tanzurun. Sesungguhnya kalian sebelum perang jihad, mati syahid, iya mati syahid semuanya, Allahu Akbar. Baik. Kata Allah apa? Dulu sebelum perang, sesungguhnya kalian mengharapkan mati syahid sebelum kalian menghadapinya. Sekarang sudah depan mata dan kalian saksikan. Ayo coba buktiin. Seperti itulah. Kemarin jihad semangat, oh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini semua yang teriak-teriak ini Allahu alam di kancah peperangan, benar kan? Ngomongnya besar. Begini, begitu, begini. Benar nggak kalau masuk ke sana? Kita lihat. Di kalangan sahabat saja ada yang munafik yang lari gitu. Apalagi di zaman sekarang, Allahu a'lam. Ini momennya perfirman Allah luar biasa. Kalian dulu minta berharap-harap mati syahid, ya mau masuk surga. Apalagi laki-laki ini, bidadari 70. Bidadarinya diekspos. Mau nggak berani gitu. Nah sekarang sudah lihat nih kematian, ayo coba, tuh musuh. Ada beberapa sahabat yang mulia ya. Ya, seperti sudah kita ceritakan kisah-kisah di perang Uhud yang luar biasa gitu. Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu yang luar biasa. Yang waktu para sahabat sudah mendengar Nabi SAW sudah meninggal, Muhammad sudah mati, tersebar berita itu seperti virus di kalangan muslimin sampai Umar bin Khattab yang kita dengar tahu ketegasan dan keberaniannya itu duduk di tanah, taruh pedangnya, udah selesai, Rasulullah sudah mati. Jatuh semua, drop imannya. Dan pada saat itu bersama dengan dia Sa'ad radhiyallahu anhu, orang pemberani dari Ansar. Dengar Nabi SAW mati, tersebar virusnya, udah habis. Dan memang mereka lihat, muslimin kocar-kacir pada lari. Oh betul-betul Nabi mati nih. Makin kendor, kata Umar sudah tidak ada semangat pada saat itu. Lewat Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr ini, sahabat Nabi dari Ansar, tidak sempat hadir di Badr. Tapi memang kan waktu itu Badr bukan perintah untuk ikut perang ya. Dibuka kesempatan, siapa yang mau ikut tahan kafilah Quraisy silakan. Jadi banyak sahabat yang pikir, oh cuma tahan kafilah, nggak usah ikut deh. Ya. Karena pilihan, Anas bin Nadhr ini orang yang semangat sekali perang gitu. Maka dia berkata radhiyallahu anhu, ini sudah pernah kita ceritakan di perang Uhud ya. Saya ulangi saja untuk mereview ayat ini kita. Bagaimana Anas bin Nadhr waktu itu lewat di depannya Umar bin Khattab dengan Sa'ad dengan beberapa sahabat yang lagi duduk kendor. Lalu mereka bilang, hai Anas mau kemana? Kata Anas, ke Uhud, lokasi musuh. Gitu kan? Maksudnya di depan mata nih, kejar musuh di sekitar Uhud itu. Jadi waktu itu muslimin terdempet ya, mundur semuanya, terjatuh. Ada yang banyak yang jatuh di tanah. Lalu kata Umar yang menjawab, hai Anas, Rasulullah sudah mati. Kata Umar bin Khattab, Anas bin Nadhr mengucapkan kalimat yang memutuskan semua urat ketakutan nih. Kata dia, kalau memang Rasulullah sudah mati di sini, kalian mestinya juga mati ikuti jejaknya. Kok malah duduk gitu? Seperti itu. Kata Umar, putus semua urat ketakutan ini sudah gak ada. Ini bahasa saya ya, tapi seperti itu kurang lebih yang penyampainya. Maka kata Umar radhiyallahu anhu, kami pun semangat. Lalu
Kata Anas bin Nadhr, sungguh aku telah mencium bau surga di Uhud. Artinya bahasa, masa depan mata, kapan lagi ada momen seperti ini? Hadapin musuh, tebas sekali, mati masuk surga loh ini. Fadilah semua tentang masuk surga tanpa hisab, tidak akan ditanya oleh malaikat di kuburan, akan menyelamatkan 70 keluarganya, semua didapat loh ini. Ayo. Kata Umar bin Khattab, tiba-tiba saya berdiri ambil pedang. Sa'ad juga mengatakan saya berdiri dekat Umar. Dan kami berusaha mengikuti Sa'ad, menembus pasukan musuh. 2000 orang dilawan sendiri nih. Anas bin Nadhr ditembus. Kata setelah selesai peperangan, dicari badannya Anas, nggak ditemukan. Radhiyallahu anhu. Nggak ditemukan. Mereka cuma temukan ada potongan jarinya, itu rupanya adiknya perempuan yang kenali. Karena ini adalah tangan kakak saya. Lalu kemudian ditemukanlah beberapa potongan badannya yang dikuburkan Rasulullah radhiyallahu anhu. Kata Sa'ad, ya Rasulullah, saat ini orang pemberani dari Ansar. Betul-betul kami tidak bisa mengikuti Anas bin Nadhr. Nggak bisa. Karena memang dia bilang, ya Rasulullah, waktu dia tidak jadi hadir Badar, sesungguhnya momen pertama peperangan anda dengan orang kafir Quraisy tidak saya hadiri. Demi Allah, kalau mulai hari ini ada perang lagi dengan Quraisy, saya akan perlihatkan kepada Allah apa yang akan saya lakukan. Maka dia penuhi itu, dia akan mati sampai terbunuh, dibunuh oleh 2000 orang, bayangkan luar biasa. Tapi seperti itulah. Allah bilang, sebelum perang, kamu kan selalu mengatakan syahid-syahid. Nah ayo, sekarang depan mata buktiin. Ada di antara sahabat yang buktiin, ada di antara mereka yang tidak. Allah mengatakan itu. Selanjutnya 144-nya, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibai falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Kalau ada orang yang teriak di kancah peperangan, mati sudah mati, enggak usah peduli dengan perkataan itu. Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan seorang utusanku saja. Dan sungguh telah berlalu banyak rasul sebelumnya. Apakah kalau dia wafat atau terbunuh di medan perang, kalian murtad? Jadi gara-gara matinya terus kalian tidak mau melanjutkan agama Allah? Tanda tanya, barang siapa yang berbalik ke belakang, murtad setelah itu, maka ia tidak dapat memberikan mudarat kepada Allah selain itu. Tidak ada urusan sama Allah, tidak ada ruginya Allah kalau dia murtad. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Di sini teman-teman sekalian, kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah manusia biasa yang diangkat, dituliskan oleh para ulama tafsir tentang kalimat ini. Makna ayat ini adalah Nabi Muhammad SAW adalah seorang manusia yang diangkat oleh Allah sebagai Rasul. Rasul-Rasul sebelumnya juga telah wafat. Jadi jangan heran kalau Rasulullah SAW wafat. Ada yang wafat karena terbunuh. Gitu kan? Di antara Nabi-Nabi ada yang dibunuh oleh kaumnya. Bani Israel terkenal suka bunuh Nabi yang tidak cocok sama mereka. Dan tidak pernah di Bani Israel di zaman itu, Nabi mati terus tidak ada Nabi lagi, langsung Nabi ditunjuk lagi. Kadang-kadang di masa yang sama Nabinya keluar bersamaan. Ada di antara mereka yang terbunuh, ada juga di antara mereka yang sakit biasa, dan ada yang mati biasa. Karena itu Nabi Muhammad SAW juga akan wafat seperti hanya Rasul-Rasul yang terdahulu. Di waktu berkecamuknya perang Uhud, tersiar berita bahwasanya Nabi SAW mati terbunuh. Ini kata ulama tafsir ya, saya bacakan. Berita itu mengacaukan kaum muslimin, sehingga ada yang bermaksud meminta perlindungan kepada Abu Sufyan. Rupanya ada beberapa, ini tidak semua orang tahu, tapi Allah bongkar. Di tengah-tengah pasukan umat Islam, waktu dengar Nabi SAW mati, mereka kembali mau gabung sama pasukan Abu Sufyan. Entah siapa orang-orang ini, tapi Allah sebutkan ada di pasukan muslimin yang begitu. Kata Allah, ya, disebutkan dalam tafsirnya dan dalam riwayat yang sahih, riwayat Bukhari ini, sementara pada saat itu ada di antara pasukan muslimin yang niat mau bergabung minta perlindungan sama Abu Sufyan. Sementara itu orang-orang munafik mengatakan bahwa kalau Nabi Muhammad itu seorang nabi, tentulah dia tidak akan mati terbunuh. Orang-orang munafik menyebarkan kesempatan pada saat orang bilang Muhammad mati sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang munafik mengatakan kalau nabi nggak mungkin matilah. Artinya bukan niatnya untuk membela nabi, bukan. Artinya kalian salah untuk pilih dia sebagai nabi. Buktinya mati gitu. Ya. Maka Allah menurunkan ayat ini untuk menenteramkan hati kaum mukminin dan membantah kata-kata orang munafik itu. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari disebutkan dalam bab jihad ini. Abu Bakar radhiyallahu anhu juga mengemukakan ayat ini di mana terjadi pula pada saat terjadi kegelisahan di kalangan para sahabat di hari wafatnya Nabi SAW. Jadi pada saat para sahabat lagi gelisah dengan wafatnya Nabi SAW, di dalam riwayat Bukhari juga disebutkan dalam bab ketakwaan sahabat. Orang-orang pada bingung waktu Nabi SAW mati.
Sampai Umar bin Khattab pun tidak bisa menerima kejadian itu. Maka Abu Bakar membacakan ayat ini di depan para sahabat. Yang akhirnya membuat Umar pun mengatakan ayat ini seperti baru turun sekarang. Walaupun saya sudah hafal dari dulu gitu. Karena tidak tahu. Kan tadi bunyinya begitu ya. Sesungguhnya Muhammad adalah utusan, salah satu utusan Rasul, utusan Allah. Dan sebagaimana telah berlalu Rasul-Rasul sebelumnya, apakah kalau dia mati atau dia terbunuh di dalam medan perang, kalian murtad? Siapa yang murtad dari agamanya setelah penyampaian kebenaran sampai padanya ini, Islam dia sudah tahu, maka tidak akan memberikan mudarat kepada Allah. Nanti tidak ada hubungannya sama Allah sama sekali. Dia sendiri yang rugi gitu kan. Selanjutnya 145. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala wa may yurid thawabad dunya nu'tihi. Maaf. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha. Wasanajis syakirin. Ketahuilah hai muslimin, semua yang bernyawa pasti mati ya? Dan tidak akan mungkin mati kecuali dengan izin Allah. Sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya, barang siapa yang menghendaki pahala dunia, maksudnya bukan pahala, siapa yang ingin kehidupan dunia, maka kami akan berikan pahala dunia itu. Kami akan berikan kalau mereka cuma mau dunia, mau kaya-kaya, mau bangga-banggaan sama orang, silahkan. Nikmati saja. Sampai di mana sih? Gitu. Siapa yang ingin pahala akhirat, balasan di akhirat, maka kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. 146-nya. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun wa ma wahanu fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Saya ulangi ayatnya. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Dan berapa banyak nabi-nabi yang telah berperang bersamanya orang-orang sejumlah telah berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. 147-nya. Wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Dan selalu doa-doa orang-orang yang beriman dalam kondisi mereka genting atau mereka nikmat, terutama dalam keadaan masalah. Kayak tadi di Uhud itu, mestinya kalian ucapkan kalimat-kalimat ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Kalau itu terjadi, maka kata Allah SWT dalam 148-nya, fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Kalau kalian mengakui kesalahan kalian lalu kemudian tetap perjuangkan agama Allah, karena itu Allah akan memberikan mereka pahala di dunia, maksudnya kebahagiaan di dunia, kemenangan-kemenangan, memperoleh harta rampasan, pujian, segala macam akan didapatkan. Dan pahala yang baik di akhirat, artinya mereka akan masuk surga dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. 149. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Ini ayat turun secara bersamaan ya, dan turun di momen itu ya. Kata Allah SWT, hai orang-orang beriman, jika kamu mentaati orang-orang kafir, niscaya mereka mengembalikanmu ke belakang kepada kekafiran. Lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi. Kalau ada orang-orang kafir, jadikan sebagai pemimpin, ditaati, diapalah segala macam, diikuti cara-caranya, maka itu akan mengajak kalian pada kekafiran. Dan itu akan membuat kalian rugi, meninggal rugi. Ya, apa sih yang mau dikejar? Mobil, jabatan, harta, habis itu habis, tidak ada yang dibawa. Rugi itu sebenarnya gitu. Toh juga akan makan, toh juga akan tinggal, walaupun cuma berbeda casingnya, rumahnya itu lebih baik, mobil itu lebih baik. Ya. Kemudian selanjutnya, 150, balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Ketahuilah, ya, Allah itu sebaik-baik pelindung kalian dan dia sebaik-baik penolong. 151, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwal zalimin.
Pasti kami akan masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Tempat kembali mereka neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang zalim. Teman-teman sekalian, kalau terjadi jihad yang benar, memang betul-betul muslimin dari fatwa para ulama benar-benar disepakati, bukan syubhat terjadi, maka itu pasti kemenangan. Pasti diberikan kemenangan. Dan kemenangan ini teman-teman sekalian, karena orang-orang kafir itu berbuat dosa, musyrik kepada Allah. Lalu kata Allah SWT dalam ayat selanjutnya 152, وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Sesungguhnya Allah telah memenuhi janji-janjinya kepada kalian ketika kalian membunuh dan memerangi mereka dengan izinnya, maksudnya orang-orang kafir, sampai pada saat kalian lemah dan berselisih dalam masalah itu. Sampai kalian sudah mulai meninggalkan bukit remah, bukit pemanah tadi, berselisih. Pimpinan mereka bilang jangan, Abdullah bin Jubair lalu yang lainnya mengatakan tidak apa-apa, berselisih. Sampai kalian itu terjadi dan mendurhakai perintah Rasul. Sesudah Allah memperlihatkan kepada kalian yang kalian sukai, sudah menang, orang-orang kafir sudah lari, tinggal tunggu sebentar. Di antara kalian ada yang menghendaki dunia dan ada di antara kalian yang menghendaki akhirat. Ternyata dari 43 orang yang turun, Allah bongkar lagi. Ada di antara mereka memang mau kejar dunia, ada di antara mereka yang mau akhirat. Ada niatnya memang betul-betul mau bantu orang kumpulin ghanimah, ada yang enggak, memang mau ngejar ghanimah secara khusus. Ada yang mau dunia dan mau akhirat. Lalu kata Allah SWT di sini, kemudian Allah memalingkan kalian dari mereka, maksudnya Allah Subhanahu wa taala ya, membuat setelah itu muslimin berhasil mengalahkan orang-orang kafir Quraisy di Hamrat Asad untuk menguji kalian, dan sungguhnya Allah memaafkan kalian. Setelah kesalahan ini pun dari 43 orang yang turun dari Gunung Rumat, gunung pemanah, kalau mereka minta maaf Allah masih bisa maafkan, tapi ambil pelajaran, dan Allah mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada orang-orang beriman. 153 إذ تصعدون ولا تلؤون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. Dan ingatlah ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada seseorang pun, sedangkan Rasul berada di antara kawan-kawan kalian yang lain memanggil kalian. Karena itu Allah menimpakan atas kalian kesedihan di atas kesedihan. Jadi itu di kancah Uhud, itu kan pada kocar kacir. Nabi sempat panggil, kumpullah wahai hamba-hamba Allah, kumpullah, aku adalah Rasul, tidak ada kedustaan dalam masalah itu. Maka karena ada di antara mereka yang melarikan diri, merasa takut terbunuh, maka Allah tambahkan kesedihan di atas kesedihan. Sudah ada yang turun dari atas gunung pemanah, pada saat pembantian mereka lari lagi tidak melawan, makanya kesedihan. Tapi akhirnya Allah maafkan agar kalian tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dan apa yang kalian luput dari kalian, maksudnya kemenangan tadi, dan terhadap apa yang menimpa kalian, luka-luka. Allah Maha mengetahui dan Allah apa yang kalian kerjakan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala dengan Hamrat Asad akhirnya menghibur kalian setelah kalian merasa bersalah. Sebagian ulama tafsir mengatakan dalam tafsir 153 tadi, itu bahwasanya orang-orang yang turun dari bukit Uhud, bukit pemanah tadi, semuanya merasa menyesal dan bertobat kepada Allah. Maka karena ini, salah satu penyebabnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan di Hamrat Asad, karena pengakuan salah mereka, akhirnya orang-orang Quraisy tidak berani untuk datang. Salah satunya penyebabnya itu, tentu bukan faktor utama. 154 ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله
يخفون في أنفسهم ما لا يبنون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Kemudian setelah kamu berduka cita, Allah menurunkan kepada kalian semua keamanan berupa kantuk yang meliputi segolongan dari kalian. Jadi ternyata waktu umat Islam keluar menuju ke Hamrat Asad, Allah buat mereka mengantuk semua. Jadi dalam kondisi datang ke sana, karena rasa ngantuk ini menghilangkan takut ya. Misal kalau kita lagi tidak ngantuk teman-teman, mau nggak kita tidur di pinggir jalan? Nggak mau ya. Tapi coba kalau kita lagi ngantuk berat, di bawah pohon ke di mana, ngantuk tidur. Jadi ngantuk itu menghilangkan rasa takut. Gitu. Allah bilang, kemudian setelah kalian berduka cita karena kalah di perang Uhud, Allah menurunkan kepada kalian keamanan. Apa keamanannya Allah? Berupa rasa kantuk yang meliputi segolongan dari kalian, maksudnya yang jalan tadi. Dan segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Ada di antara mereka yang menahan ngantuknya karena takut nanti kalau Quraisy betul-betul kembali di Hamrat Asad lalu mereka kalah. Dan ada di antara mereka yang menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka menganggap benar enggak sih Allah kasih menang gitu. Masih ada terlintas. Allah mengatakan, mereka berkata, apakah ada bagi kami barang sesuatu atau hak campur tangan dalam urusan ini? Kira-kira masih bisa enggak kita ikhtiar nih? Ya. Kita berpikir, katakanlah sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Ini keputusan Allah melalui Rasulnya. Tidak usah khawatir. Mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa yang tidak mereka terangkan kepada Muhammad. Mereka berkata, sekiranya ada bagi kami barang sesuatu hak campur dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh atau dikalahkan di sini. Katakanlah, sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan mati, terbunuh itu, keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Kalau Allah sudah catatkan, di rumahmu atau di tempat yang kamu pergi berperang, pasti mati. Dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadahmu, dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Allah maha mengetahui isi hati manusia. Ini ayat-ayat luar biasa ya. Allah bicara dengan kejadian itu detail. Sampai kita sendiri sekarang yang tidak hadir kita jadi tahu apa yang terjadi. Ya kan gitu. 155 ayat demi ayat nih. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innama istazallahum asyaitanu bi ba'di ma kasabu wa laqad afa Allahu anhum innallaha ghafurun halim. Sesungguhnya orang yang berpaling di antara kalian pada hari bertemu dua pasukan. Jadi ada yang sempat pulang tadi dua suku kan. Ya, dari Aus dan Khazraj itu kemudian mereka kembali lagi. Allah sudah maafkan ya. Mereka sempat digelincirkan oleh syaitan, makanya mereka mau ikut orang munafik balik ke Madinah disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat di masa lampau. Ini karena keyakinan jahiliyahnya masih dibawa-bawa. Makanya teman-teman setelah mendapatkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang dulu-dulu harus dihilangkan ini karena mengganggu menjadi syubhat ya. Harus semua sesuai dengan dalil. Sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka. Karena mereka mau kembalikan kancah peperangan, maka Allah SWT memaafkan mereka. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyantun. Jadi ayat ini khusus memaafkan dua suku tadi dari Ansar yang coba kembali dengan orang-orang munafik ke Madinah. Ya. Jadi termasuk pelanggaran teman-teman begini. Kalau ada di antara seseorang di luar sana, misal contoh saja dia mau pergi berzina. Dia udah keluar dari rumahnya, gitu kan? Keluarnya dia ini sudah dosa, keluarnya belum melakukan zina sudah dosa. Itu juga butuh istighfar sebenarnya. Walaupun nanti dibatalkan sama dia. Misal tengah jalan tiba-tiba dia terfikir, enggak deh dosa enggak jadi, dibatalin sama dia. Ini dia membatalkan zinanya pahala, tapi keluarnya tadi sampai ke batas waktu yang dia taubat itu masih dosa. Makanya di sini sahabat yang sempat mau pulang ke Madinah dari dua suku Ansar tadi, walaupun mereka kembali ke pasukan itu juga kesalahan. Kenapa sempat mau melarikan diri? Walaupun nanti kembali. Makanya Allah mengatakan di sini dan Allah sudah memaafkan mereka karena mereka berusaha bertaubat dan memperbaiki itu.